warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Dodi Mulyadi. You can call me Mr. Dodi. Kali ini kita akan belajar mengenai pembelajaran abad 21, yaitu 21st Century Learning. Apa itu 21st Century Learning? Di era globalisasi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang, yang sangat cepat, makin canggih dengan peran yang makin luas, maka diperlukan guru yang mempunyai karakter. Oke, teman-teman calon guru profesional, bangsa yang masyarakatnya tidak siap hampir bisa dipastikan akan jatuh oleh perkembangan teknologi yang begitu cepat. Kemajuan teknologi itu sendiri membawa dampak perubahan terhadap proses pendidikan yang ada di Indonesia. Secara bermakna, pada era globalisasi di abad 21 menjadikan karakteristik yang perlu kita antisipasi sebagai seorang calon guru di negara Indonesia tercinta ini, di mana seorang calon guru harus memiliki kemampuan yang dapat menjawab tuntunan perkembangan zaman. Pembelajaran abad 21 itu merupakan suatu peralihan pembelajaran di mana kurikulumnya yang dikembangkan menuntut kita untuk terus berinovasi, berpusat pada siswa, dan juga menjadikan pembelajaran menjadi bermakna. Baik, hal ini sesuai dengan tuntutan masa depan di mana peserta didik harus memiliki kecakapan berpikir dan belajar. Kecakapan-kecakapan tersebut antara lain kecakapan memecahkan masalah, problem solver, critical thinking, kolaborasi, dan juga kecakapan berkomunikasi. Di mana konsep pembelajaran abad 21 menggunakan karakteristik 4C. What are they? Critical thinking, di mana siswa harus mampu berpikir kritis, memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Di mana suatu proses yang terarah dan jelas digunakan dalam kegiatan mental seperti memecahkan masalah, mengambil keputusan, membujuk, menganalisis, melakukan penelitian ilmiah, di mana berpikir kritis ini adalah kemampuan untuk mendapatkan dengan cara yang terorganisasi, mendapatkan solusi dengan cara yang terorganisasi. Kemampuan berpikir kritis ini juga bisa menuntut sistematis proses dalam menyelesaikan permasalahan. Proses aktif di mana proses memikirkan berbagai hal secara mendalam, mengajukan pertanyaan untuk diri sendiri, menemukan informasi yang relevan untuk diri sendiri daripada menerima berbagai hal dari orang lain, sehingga siswa akan lebih aktif mendapatkan berbagai macam sumber pembelajaran yang ada dari berbagai macam website, media pembelajaran, dan juga sumber-sumber belajar yang bisa mereka gali. Oke, teman-teman mahasiswa calon guru, pesan dan juga peran Anda sebagai calon pendidik profesional di abad 21, belajar secara kolaboratif, belajar berbasis masalah, memiliki kemampuan high order thinking, serta belajar mengajukan pertanyaan adalah salah satu ciri khas karakteristik abad 21. Yang kedua, teman-teman, adalah creativity and innovation. Creativity tidak selalu identik dengan anak yang pintar menggambarkan, merangkai kata dalam tulisan. Namun, kreativitas juga dapat dimaknai sebagai kemampuan berpikir outside of the box, tanpa dipatasi aturan yang cenderung mengikat. Things outside, think extra mile. Anak-anak yang memiliki kreativitas tinggi mampu berpikir dan melihat sesuatu dari berbagai perspektif. Hasilnya, mereka akan lebih terbuka dalam menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi. Pada konsep ini, peserta didik akan diajak untuk bisa membiasakan diri dalam melakukan dan menjelaskan setiap ide, gagasan yang akan dipresentasikan kepada teman kelas secara terbuka, sehingga nantinya akan menimbulkan reaksi dari teman kelas lain. Aktivitas ini bisa menjadikan sudut pandang peserta didik menjadi luas dan terbuka, open-minded, dari setiap sisi-sisi permasalahan dan solusi yang mereka cari. Yang ketiga, prinsip abad 21 adalah collaboration, kerjasama.
Collaboration adalah aktivitas bekerja sama dengan seseorang, beberapa orang dalam suatu kelompok untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama. Sehingga aktivitas ini dapat diterapkan dalam proses pembelajaran agar anak mampu dan siap untuk bekerja sama dengan siapa saja yang mereka bekerja, dengan siapa saja mereka bisa berkelompok. Anak akan terlatih untuk mengembangkan solusi terbaik yang bisa diterima oleh semua orang dalam kelompoknya, sehingga karakter kerjasamanya menjadi terbentuk. Konsep kerjasama ini akan mengajak peserta didik untuk belajar membuat kelompok, menyesuaikan, dan bagaimana leader to be leader, bagaimana menjadi sosok pemimpin. Kerjasama ini juga mampu lebih efektif bagaimana bisa menjalankan sebuah organisasi dengan baik. Manfaat lain dari kerjasama ini juga melatih peserta didik agar bisa bertanggung jawab, mudah beradaptasi dengan lingkungan, masyarakat, dan bisa menentukan target yang tinggi untuk kelompok dan individu yang ada di masyarakat. Teman-teman semua, yang keempat adalah communication. Apa sih pentingnya communication? Communication dimaknai sebagai kemampuan anak dalam menyampaikan ide dan pikirannya secara cepat, jelas, dan efektif. Keterampilan ini terdiri dari sejumlah sub skill seperti kemampuan berbahasa yang tepat sasaran, kemampuan memahami konteks, serta kemampuan membaca, mendengar, memperhatikan, dan juga mendengarkan keluhan dari audiens atau keluhan dari mitra kita. Dalam hal ini, peserta didik diminta untuk bisa menguasai, mengatur, dan membangun komunikasi yang baik dan benar, baik secara tulisan, lisan, maupun menggunakan multimedia. Peserta didik diberi waktu untuk mengolah hal tersebut dan menggunakan kemampuan berkomunikasi untuk berhubungan seperti menyampaikan gagasan, berdiskusi, memecahkan masalah-masalah yang ada. Oke teman-teman semua, demikianlah apa itu 21st century learning. What is the 21st century learning? Sekarang kita masuk pada pembahasan kedua, karakteristik guru abad 21. Oke teman-teman mahasiswa calon guru abad 21 harus memiliki jiwa lifelong learners, bahwa terus meningkatkan pengetahuannya, selalu haus akan pengetahuan, tak pernah ada kata puas dengan pengetahuan yang ada karena zaman terus berubah, dan guru wajib up to date agar dapat mendampingi siswa berdasarkan kebutuhan mereka. Yang kedua, teman-teman mahasiswa calon guru profesional adalah kreatif dan inovatif. Ini karakteristik guru di abad 21. Di mana siswa selalu kreatif memikirkan inovasi-inovasi apa yang harus dibuat, mampu memanfaatkan variasi sumber belajar untuk menyusun kegiatan-kegiatan yang tepat dalam pembelajaran. Yang ketiga, karakteristiknya adalah memanfaatkan teknologi. Salah satu ciri dari model pembelajaran abad 21 adalah blended learning, menggabungkan antara metode tatap muka dengan online, menggunakan digital, online media. Pada abad ini, pada pembelajaran abad 21 ini, teknologi bukan hanya suatu yang sifatnya additional, tetapi wajib untuk diterapkan oleh guru. Yang keempat adalah reflektif. Guru yang reflektif adalah guru yang mampu menggunakan penilaian hasil belajar untuk terus memperbaiki pembelajarannya. Guru yang reflektif mengetahui kapan strategi mengajarnya kurang optimal untuk membantu siswa mencapai keberhasilan dalam pembelajaran. Selalu peka, bahkan setelah mengajar bertahun-tahun, bahwa pendekatannya tak cocok dengan gaya belajar, sehingga kita sebagai calon guru, teman-teman mahasiswa di sini harus peka bagaimana pembelajaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan siswa. Guru yang efektif ini juga mampu mengoreksi pendekatannya agar cocok dengan kebutuhan siswa, bukan malah terus menyalahkan kemampuan siswanya, tetapi bagaimana mengintrospeksi diri pembelajaran apa yang tepat dengan students need. Yang kelima, teman-teman semua, karakteristiknya adalah kolaboratif. Ini adalah satu keunikan pembelajaran abad 21 di mana guru dapat berkolaborasi dengan siswa dalam pembelajaran. Selalu ada mutual respect, kehangatan, sehingga pembelajaran akan lebih menyenangkan. Selain itu, guru juga akan terus menjadi fasilitator, berkomunikasi aktif dengan siswa untuk membangun perkembangan mahasiswa atau perkembangan anak.
didik. Yang keenam adalah menerapkan student centered. Ini adalah satu pembelajaran di mana bahwa siswa lah yang harus aktif, siswa yang harus banyak belajar, banyak praktek. Siswa memiliki peran dalam pembelajaran sehingga guru harus benar-benar menjadi fasilitator yang aktif, fasilitator yang knowledgeable. Karenanya dalam kelas abad 21 metode ceramah tak lagi populer untuk diterapkan di kelas karena lebih banyak mengandalkan komunikasi satu arah padahal siswanya kurang berpraktek. Maka prinsipnya adalah student centered learning. Yang ketujuh, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pendekatan-pendekatan ini harus mampu menjembatani pembelajaran gaya belajar siswa, mengelompokkan siswa dalam kelas berdasarkan minat serta kemampuannya. Dalam melakukan penilaian, guru menerapkan formative assessment dengan menilai siswa secara berkala berdasarkan performanya. Tak hanya tes tulis tetapi pada bagaimana keterampilan-keterampilan itu terus dikembangkan dengan bentuk penilaian formative assessment agar menjadi lingkungan yang aman dan suportif supaya pembelajaran menjadi sangat bermakna bagi siswa kita. Demikianlah karakteristik bagaimana seorang calon guru profesional di abad 21. 21st century learning. Selanjutnya kita akan membahas model-model pembelajaran abad 21 apa aja ya teman-teman. Yaitu ada banyak hal pembelajaran abad 21. Pada dasarnya lalu mendekatan pada STEM, selalu ada pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, yaitu bahwa pembelajaran memegang prinsip student centered learning, di mana pembelajaran benar-benar adalah siswa yang belajar, siswa yang praktek, dan juga mengikuti karakteristik siswa, baik itu minat maupun kemampuan belajar siswa. Guru cenderung berperan sebagai fasilitator. Yang kedua, model apa sajakah yang masuk pada 21st century learning adalah discovery learning. Apa itu discovery learning? Ada sebuah metode pembelajaran yang mendorong siswa untuk menemukan pengetahuan secara mandiri. Siswa akan diarahkan untuk bisa belajar secara aktif, mandiri, self-directed language learning, memanfaatkan resource yang ada untuk menggali, menyelidiki, sehingga akhirnya menemukan suatu konsep pengetahuan, di mana metode ini juga berguna untuk merangsang critical thinking dari siswa kita dan juga problem solving yang bisa dicari dan bisa diamati oleh siswa. Peserta didik juga terdorong untuk bisa menjalankan lifelong learning. Yang ketiga, model pembelajaran adalah flipped classroom. Ide dasar dari metode ini adalah membalik pendekatan pada suatu kegiatan pembelajaran. Siswa akan diberikan suatu akses terhadap berbagai sumber belajar baik di kelas maupun di luar kelas, yang kemudian bisa dipelajari oleh para siswa sebelum pertemuan berlangsung atau bahkan untuk mengevaluasi pertemuan-pertemuan yang sudah berlangsung. Kegiatan belajar flipped classroom juga menjadi wahana diskusi, mengatasi masalah, mengembangkan suatu konsep dan juga wadah untuk bisa terus berkolaborasi. Yang keempat, teman-teman semua, adalah project based learning. Apa itu project based learning? Ini adalah siswa akan leluasa untuk mengeksplorasi hingga akhirnya bisa menciptakan produk inovasi berbasis project. Sehingga metode ini bisa mendorong siswa untuk lebih kreatif dan inovatif. Yang kelima adalah collaborative learning. Salah satu ciri Industrial Revolution 4.0 adalah budaya kerja kolaboratif. Metode ini akan memperkenalkan siswa untuk terus memiliki karakter kerjasama, berkolaborasi, dan juga bisa merangsang mereka untuk bisa berkomunikasi, menjalin hubungan sosial dengan baik sesama mitra. Dan yang terakhir, model pembelajaran adalah blended learning. Blended learning bisa kita terapkan di kelas, di mana metode pembelajaran online tatap muka dijadikan satu. Metode ini mengatasi keterbatasan jarak, di mana orang yang tidak bisa hadir ke kelas tetap bisa ikut pembelajaran dengan sangat baik. Di dalam kelas maupun di luar kelas sama-sama bisa mendapatkan pengetahuan yang sama. Demikian teman-teman semua yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Mr. Dodi. See you next time.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.